Selamat sore, salam profit, saya Syiful dari platinumforex.id. Vlog kali ini adalah lanjutan dari vlog sebelum ini ya, tentang pertanyaan dari Andreho di grup Telegram si Monkey ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Kalau poin 2 sudah ada, kenapa bukan robot trading tersebut yang serang yang katanya Ponzi? Nah, tanya mereka kenapa nggak serang Ponzi? Masa nanya kita? Ya sebenarnya yang menyerang robot-robot Ponzi ya rata-rata orang yang benar-benar trading real ya, yang selalu trading real, yaitu yang menyerang robot-robot Ponzi. Sebenarnya seperti itu. Saya sendiri banyak mereview robot-robot trading ya, yang review saya kebanyakan mengarah atau mengindikasi bahwa yang saya udah ulas beberapa itu sudah scam, dan memang dalam ulasan saya kebanyakan berpotensi scam semua, dan akhirnya beberapa banyak sekarang yang sudah scam. Kategori ini sebenarnya kategori bahwa saya biasa trading dengan akun real, maka tugas saya adalah untuk menyerang atau mengevaluasi atau mereview robot-robot trading dengan kodok Ponzi tersebut. Pertanyaan keempat, apakah bagi teman-teman yang manual trading menggunakan broker lokal? Kalau iya, apa? Mengingat seluruh broker luar negeri adalah ilegal menurut BPT, walaupun regulasi di negaranya. Pernah pakai prolog, saat ini gua lebih banyak di kripto. Sebenarnya kalau saya sebagai pembuat EA atau expert advisor, EA saya itu bisa dipakai di broker manapun, mau broker itu lokal, mau broker Indonesia internasional, mau broker apa aja itu bisa. Cuma kadang sebelum kita memilih broker yang tepat, itu kita harus menguji atau sebenarnya robot trading tersebut atau EA tersebut cocoknya di lot berapa, pair apa, spreadnya berapa, ada komisi atau enggak, ada swap atau enggak, deponya berapa lama, WD nya cepat atau enggak, ada potongan saat WD atau enggak, ada minimal deposit atau enggak. Jawaban-jawaban ini sangat penting untuk memilih broker yang tepat untuk teman-teman tradingkan. Jika teman-teman sudah bisa menjawab banyak pertanyaan yang saya ungkapkan tadi, teman-teman akan memahami broker mana yang paling tepat yang bisa teman-teman pilih. Jadi kita memilih broker bukan asal broker A bagus, broker B bagus, bukan. Jadi yang pertama, kalau saya memilih broker, yang pasti secara WKFX itu nilainya bagus. Kemudian broker itu punya regulasi jelas. Kalau ada broker bagus, kenapa pilih broker yang nggak bagus? Kemudian minimal lotnya berapa, kemudian minimal deposit berapa, ada biaya swap enggak, ada komisinya atau enggak, besaran lot yang ditradingkan minimal berapa, ada akun mikro atau akun jenisan atau tidak. Yaitu bahan-bahan pertimbangan buat teman-teman untuk memilih broker. Ya kalau teman-teman yang sudah lama di forex pasti akan memahami broker apa yang paling tepat untuk buat belajar bertrading. Pertanyaan kelima, kalau poin 4 ternyata teman-teman menggunakan broker luar negeri, bukankah itu sudah legal? Jadi mendukung regulasi pemerintah atau tidak? Kita gak komplain soal regulasi, soal dalaman Ponzi aja yang diributin. Jadi sebenarnya pemerintah sudah berusaha melarang bahwa teman-teman jangan memakai broker luar negeri, dengan dia selalu memblok situs broker-broker dari luar negeri. Di rilisan Bapeti terbaru atau Bapeti setiap bulan selalu memblokir broker-broker dari luar negeri. Yang dirilis dari Bapeti memang banyak, nggak hanya money game atau nggak hanya jenis Ponzi, nggak hanya jenis jenis binomo, binary option. Mereka juga memblokir broker-broker luar negeri yang bagus, yang memang di Indonesia dikatakan ilegal. Jadi broker-broker luar negeri, misal contoh Asian Market, XM, Tickmill,
Hot Forex itu memang semua di Indonesia itu ilegal, bahkan OktaFX, FBS di Indonesia juga ilegal. Tetapi memang broker-broker tersebut banyak dipakai buat teman-teman Indonesia untuk belajar terjun di dunia forex karena depositnya yang minim, ada akun sen atau mikronya, deposit mudah. Yaitu sebenarnya kembali ke pilihan masing-masing, ingin memakai broker apa. Kemudian pertanyaan nomor 6. Kalau satu hari broker luar negeri andalan teman-teman bermasalah, apa yang Anda teman-teman lakukan? Kan ilegal menurut Bapeti. Lah masa kalau bermasalah lapor Bapeti? Memang iya. Jadi kalau nomor 6 ini memang kebanyakan teman-teman mempunyai acuan untuk menilai apakah broker itu broker bagus atau tidak. Di luar negeri itu memang banyak broker yang teman-teman Indonesia pakai, para trader forex di Indonesia pakai. Ya rata-rata teman-teman di Indonesia itu memakai acuan WKFX. Jika di WKFX skor bagus, misal nih contoh FXM skornya 8,98. Ya artinya memang itu bagus. Jadi WKFX itu tidak bisa menilai bank atau tidak meregulasi selain broker forex. Jika dia meregulasi selain broker forex, pasti angkanya tidak akan muncul atau diindikasi jelek karena mereka bukan broker forex. Tapi ketika yang dinilai adalah suatu broker forex, pasti muncul. Contoh nih, XM mempunyai nilai 8,99 versi WKFX. Dan di sini XM tertulis bahwa regulasinya adalah ASIC, CSEC, EFSC, FSA, DFSA. 4 regulasi, 5 regulasi yang meregulasi XM, dan ketika tidak ada komplain atau sedikit yang komplain ke WKFX mengenai deposit dan withdraw, pasti nilainya ratingnya akan bagus. Contoh lain, misal kita menilai isi market. Pasti nilainya bagus. Di sini isi market dinilai oleh WKFX 9,19. Maka banyak teman-teman trading di Indonesia memakai isi market untuk tradingnya. Ya karena emang skornya bagus. Termasuk regulasi yang dipakai ASIC dan CSEC. Ini ASIC-nya ASIC real ya, bukan ASIC yang dipakai untuk broker Lego Market atau Suntrade. Nah itu ASIC-nya dalam tanda kutip ya, atau ASIC yang sebenarnya not AFS. Terus kemudian ada Pepperstone. Pepperstone ini juga broker bagus, nilainya 7,92. Ini broker luar. Ya kalau broker luar bagus ini pasti WD lancar, deposit gampang. Akhirnya banyak juga teman-teman Indonesia yang pakai broker ini. Atau coba kita cek Tickmill. Skornya 7,67. Ya rata-rata emang skor nilai FX bagus. Kalau nilai WKFX menilai itu bagus, jarang sih terjadi scam. Jadi hampir ketika WKFX menilai broker tersebut nilainya di atas 7 ya poinnya ya, hampir mustahil scam dan hampir tidak akan scam. Jadi ya teman-teman ketika terjadi scam pun tidak akan komplain ke Bapeti. Mereka tahu bahwa itu broker luar negeri dan mereka juga yakin itu tidak akan scam. Mudah-mudahan jawaban dari pertanyaan Bapak Andriho, saya menjawabnya dengan sesuai sepengetahuan saya yang sudah lama di forex dan mengerti tentang forex. Jika ada masukan, kritik, saran, tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, salam profit.